في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشاء لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد، قال: لسلامة الدنيا خصال أربع، غفر لجهل القوم منعك تجهل. Ada 4 hal yang bisa membuat seseorang selamat di dunia ini, yaitu pertama, sentiasa mengampuni perbuatan orang yang berbuat bodoh terhadapmu. Yang kedua, engkau tidak berbuat bodoh terhadap orang lain. Wa takuna min saybil unasi ayisan wa li saybi nafsika lil unasi badila. Ketiga, tidak mengharapkan pemberian orang lain. Dan keempat, sentiasa memberi kepada orang lain. Kemudian kata musannif, wa minha ta'allumul ilmi syar'i. Okey, kita sambung sikit lagi kajian kita, perbincangan kita berkaitan dengan zuhud, berkaitan dengan sifat zuhud. Langsung tidak langsung kita telah pun telah pun dapat beberapa pemaknaan yang sangat bagus ya terkait dengan zuhud daripada beberapa pandangan, beberapa kitab. Mudah-mudahan menjadi ilmu kepada kita. Nah, ini untuk terakhir musannif melalui kitab Baitul Azkiyah ini mengatakan li salamatid dunya khisalun arba', katanya. Ada 4 hal yang boleh membuat seseorang selamat di dunia ini. Dengan maksud ada 4 perkara yang apabila kita berhati-hati, kita berjaga-jaga, nah ini akan menyelamatkan kita di dunia daripada rosaknya hubungan kita dengan Allah, rosaknya perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi li salamatin itu membuat seseorang selamat itu, yaitu selamat daripada rosaknya hubungan dengan Allah dan perhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diaikan di sana. Ada 4 hal yang boleh membuat seseorang selamat. Itu. Selamat daripada rosaknya hubungan dan perhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kita dunia, dengan makna aktiviti. Ya. Dunia dengan makna tempat kita hidup sebelum mati dan beraktiviti di dalamnya, itu. Ya. Jadi katanya ada 4.
Jadi jika empat ini kita hati-hati, jika empat ini kita jaga-jaga, jika empat ini tidak mempengaruhi kita, nah mudah-mudahan kita selamat dalam apapun aktiviti kita di dunia. Pertama katanya sentiasa mengampuni. Kitab lain menyebut apa? Sama saja. Nanti kita lihat Atqiya, Kifatul Atqiya. Jadi katanya dalam terjemahan, dua terjemahan sama saja. Senantiasa mengampuni, ai memaafkan. Nah, pada sisi kita guna memaafkan saja istilahnya. Nah Allah, bagi Allah, nah itu mengampuni. Sentiasa mengampuni, ai memaafkan perbuatan orang yang berbuat bodoh terhadapmu. Yang berbuat bodoh jadi dalam tafsiran lain, terjemahan lain adalah berbuat keburukan. Jadi yang berbuat bodoh ai berbuat keburukan terhadapmu. Sentiasa mengampuni ai memaafkan perbuatan orang yang berbuat bodoh ai keburukan terhadapmu. Nah, maksudnya orang buat salah pada kita, orang buat kita marah, orang buat kita tidak suka, sesuatu yang kita tidak suka. Nah, tetap saja kita memaafkan. Nah, jadi kebaikannya itu apa? Kebaikannya itu adalah rasa memaafkan. Nah, itu yang baik. Itu yang menyelamatkan. Betul kan, Jul? Nah, orang kata buruk kita pun kita maafkan saja. Biarkan saja, maafkan dia. Boleh kan, Jul? Sepatutnya boleh. Nah, hanya saja mungkin kita tidak boleh kerana ego kita. Ya kan? Kita tidak boleh memaafkan orang lain kerana ego kita, kerana sombong kita mungkin. Tapi baginda Rasulullah SAW itu sendiri sangat-sangat bersifat memaafkan. Ya. Ketika orang-orang Quraisy mencampakkan najis di atas kepala baginda, ketika sedang salat di Baitullahil Haram, ya kan? Nah, baginda tetap saja memaafkan. Datang anaknya Fatimah, membersihkan najis-najis itu. Kemudian datang beberapa orang Islam, marah-marah, mereka ingin bertindak. Nah, Nabi SAW tetap memaafkan. Biarkan mereka. Nah, begitu juga peristiwa di Taif, ketika Nabi SAW menziarahi tempat beliau membesar, kampungnya Halimatus Sa'diyah. Ya. Nah, rakan-rakan sebayanya itu melontar Nabi SAW dengan batu, dengan apa, sampai-sampai berdarah Nabi. Nah, Nabi tetap saja sabar saja. Allah mahdi qaumun fa innahum la ya'lamun. Nabi berdoa, ya Allah, berilah petunjuk kepada kaum-kaumku ini, kerana mereka adalah orang yang tidak tahu. Begitu Nabi SAW. Ya. Nah, menggambarkan apa? Menggambarkan peribadi pemaafnya baginda Rasulullah SAW. Nah, sewajarnya kita pun begitu juga, Pak Mizi. Nah, ini apa? Ini sekaligus membebaskan kita daripada dendam. Ya. Membebaskan rasa dan perasaan kita daripada dendam. Nah, jadi dengan sendiri tidak ada dendam di situ. Sangat bagus, Bang. Sangat bagus. Dan ada kajian moden, kajian psikologi moden, mengatakan bahawa orang yang akan selamat daripada sakit jantung, darah tinggi, ini yang terkait dengan stres. Salah satunya adalah bersifat maaf dan memaafkan. Ini kajiannya. Orang putih yang buat kajian itu, bukan Melayu, bukan orang Islam. Nabi SAW menyebutnya 1500 tahun yang lalu. Nah, implikasinya, kesannya, apabila dikaji memang betul. Orang yang bersifat maaf, memaafkan. Nah, orang ini
akan bebas dia, akan terlepas dia daripada stres. Seolah-olahnya begitu. Dan akan membebaskan dia daripada penyakit-penyakit berbahaya seperti sakit jantung kah, darah tinggi kah, ya kan? Nah, itu kajian, itu fakta kajian. Nah, jadi apabila diteliti, nah rupa-rupanya itu merupakan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah di antara sunnahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, memaafkan. Jelas ya? Betul. Nah, kau kalau orang sakitkan hati kau, kau maafkan saja, betul. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kau. Gitu. Tenang saja. Ini kau pun simpan-simpan, siap tulis lagi. Siap pakai marker pen lagi, tulis di dinding itu. Walid cakap begini. Walid kata padaku begini. Nah, nanti mau pulang, kau nanti letupkan itu, letupkan ini, dendam. Macam budak-budak sekarang sekolah, tahu kah? Ya kan? Nah, habis sekolah menengah saja, boleh tengok dalam video kan? Nah, di apa? Dipecahnya pintu, dipecahnya meja, dipecahnya kerusi, dipecahnya segala macam. Kipas semua kan? Nah, bila polis interview, tahan mereka ini interview. Kenapa kamu orang dendam, membalas dendam? Nah, rupa-rupanya mereka mendendami. Mereka berdendam dengan guru-guru dan sebagainya. Kan? Nah, nampakkah keburukan daripada dendam itu merusakkan banyak perkara, banyak hal. Faham betul? Nah, itu contoh mudah saja kita sebut. Nah, jadi baginda Rasulullah SAW ternyata mengajar kita salah satunya adalah jangan berdendam. Nah, bagaimana untuk tidak berdendam itu? Memaafkan perbuatan orang yang berbuat bodoh, ai keburukan terhadapmu. Memaafkan orang yang berbuat bodoh, ai keburukan terhadap diri kita. Nah, kita maafkan saja. Nah, kalau ikut orang buat keburukan, macam-macam. Ya? Okey. Nah, itu pertama. Nah, kita ambil sunnah ini. Kita belajar sunnah ini dan kita cuba amalkan. Apalagi dalam komuniti kita seperti pondok ini. Ya kan? Nah, sebab itu salah satu perkara yang terkait dengan pondok adalah kita saling memperbetulkan. Bukan saling, ya, jika ada keburukan apapun, jika ada kekurangan apapun, jika ada kelemahan apapun, nah kita saling membetulkan. Ya, bukan saling mencari kesalahan, saling memburukkan dan sebagainya. Faham ini? Nah, kita saling membetulkan. Siapapun, ini kamu orang, nanti ada orang yang baru, mungkin perangainya macam monyet, ada macam beru, ada macam sinalau. Nah, mungkin kan? Betul kan ini kan? Nah, jadi kita terima, kita memperbetulkan. Bukan kita bersikap memberontak dan sebagainya. Kita memperbetulkan gitu. Nah, sekiranya kita tidak ada daya untuk memperbetulkan lagi misalnya, bukan kemampuan kita sudah, supaya dia tidak memudaratkan yang lain. Nah, ketika itu baru kita set. Betul kan? Nah, begitu caranya. Okey. Yang kedua, nah ini termasuk dalam apa? Termasuk dalam yang menyelamatkan hubungan kita dengan Allah di dunia ini. Hubungan dan perhubungan kita dengan Allah di dunia ini. Engkau tidak berbuat bodoh, ai keburukan terhadap orang lain. Ya. Engkau tidak berbuat bodoh, aikan dengan keburukan terhadap orang lain. Nah, kita pun tidak buat keburukan kepada orang lain. Dalam arti kata yang lain, kita tidak membuat keburukan seperti mana kita tidak suka keburukan itu dibuat pada kita. Dengan Jul? Nah, kita sangat tidak suka orang mengumpat kita, betul? Nah, kita pun jangan mengumpat orang. Faham ini? Kita sangat tidak suka orang memfitnah kita. Maka kita pun jangan memfitnah orang. Kita tidak suka orang memburuk-burukkan kita. Tadi sebut sudah tadi. Nah, kita pun jangan memburuk-burukkan orang. Nah, itulah maksudnya. Engkau tidak berbuat bodoh, ai keburukan terhadap orang lain. Sedaya upaya kita jangan buat keburukan terhadap orang lain. Inilah kaedahnya yang diajar oleh Nabi SAW.
Jangan keburukan dibalas dengan keburukan. Nah, itulah payahnya bila mengajar. Malam ni kalau ikut mengajar dia Al-Ustaz. Tanduk Al-Ustaz. Boleh pecah speaker masjid, tahu tak? Terbakar amplifier tu. Okey. Ganggu. Jadi katanya engkau tidak berbuat bodoh terhadap orang lain. Tidak membalas keburukan dengan keburukan. Itu daripada hadisnya begitu bunyinya. Ya, jadi jangan mizi kalau orang buat kita sabar saja. Orang mengata kita sabar saja. Faham tak? Nah, sehingga selama mana boleh sabar? Mungkin itu pertanyaannya. Selama mana kita perlu sabar? Selama mana ia tidak memudaratkan agamamu. Faham tak? Selama mana ia tidak memudaratkan agamamu dan tidak memburukkan Tuhanmu dan Nabimu. Itu yang dijawab oleh para ulama. Nah, sekiranya memburukkan Allah, memburukkan Nabi, memburukkan agamamu, nah ketika itu kau wajar menjawabnya. Menjawab saja mizi, bukan bukan kau memukulnya. Faham tak? Jadi kau pukul dia pula. Faham Joel? Okey. Terus. Wa takuna min sababil unasi ayisan. Yang ketiga, tidak mengharapkan pemberian orang lain. Nah, ini pun keselamatan. Ini pun termasuk hal-hal yang menyelamatkan hubungan kita dan perhubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Mengharapkan pemberian orang lain untuk diri kita secara pribadi. Ya. Mengharapkan pemberian orang lain. Dengan maksud, kita sentiasa mengharapkan orang memberikan kita. Kita sendiri tidak tahu mencari. Kita sendiri tidak tahu, tidak berusaha mencari. Nah, itu maksudnya. Ya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesempurnaan-kesempurnaan yang boleh kita bertindak mencari sendiri. Nah, tentang keperluan kita baca sudah hadisnya. Di mana kita baca di Mukasyyafatul Qulub, ya kan? Nabi Daud makan daripada hasil usahanya sendiri. Dan sehingga dikatakan Nabi SAW bahawa rezeki yang terbaik adalah rezeki yang kita makan daripada usaha kita sendiri. Betul kan? Nah, itu. Jadi maksud itu juga terpakai kepada apa yang kita sebutkan di sini. Tidak mengharapkan pemberian orang lain. Jadi, bagaimana? Nah, dia lebih cenderung kepada usaha sendiri. Melakukan sendiri, mencari sendiri untuk dirinya. Untuk kepentingan dirinya dan mereka-mereka yang berada di bawah tanggungannya. Nah, begitu. Ya. Nah, kenapa terkait dengan perkara ini terkait dengan menyelamatkan hubungan kita dengan Allah SWT. Nah, di sana akan ada pergantungan. Betul? Di sana akan ada pergantungan. Nah, pergantungan itulah sama ada menyelamatkan kita dengan Allah atau tidak. Jika pergantungan kita dengan makhluk, nah itu langsung merosakkan hubungan kita dengan Allah SWT. Kenapa? Karena hakikatnya pergantungan kita mutlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang yang beriman hanya bertawakal, ai bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ya? Nah. Okey. Jadi jangan kita harapkan pemberian. Sekarang ni jadi tren sudah, tahukah? Kita pun takut mau
mau cakap ya, nanti takut jadi fitnah. Tetapi sekurang-kurangnya untuk Walid, untuk anak murid Walid, untuk Walid sendiri. Nah, kita jangan jadikan apa ya, jadi tren. Kau pulang buka mahat tahfiz, kau mau cari duit untuk kau sendiri dengan mahat tahfiz itu. Nah, ini tren ini terjadi sudah. Paham tak? Nah, nanti orang kasih duit, orang sumbang, ya betul, dia mau buat bangunan itu betul, dia mau buat madrasah itu betul. Tapi di sana ada kepentingan lain yang digunakan. Contohnya pakai kereta besar-besar, gunakan duit orang sumbang dan sebagainya. Ini terjadi. Sedang berlaku. Nah, jadi jangan begitu. Paham, Jul? Nah, kau pulang nanti kau buka madrasah kah? Nah, kau minta sumbangan, silakan, Pak. Itu tidak salah. Kenapa? Karena itu untuk kepentingan agamamu. Tetapi kau jangan mengambil kepentinganmu sendiri di situ. Paham tak? Nah. Kau pun pakai kereta besar. Aku mudir. Misalnya kan? Aku ustaz di sini. Kau pantai kereta besar-besar. Velfire. Kan? Nah, jadi di situ masalah sudah. Jadi hati-hati, Walid pun tidak bercakap tentang hukumnya ya. Takut terjadi fitnah nanti. Nah, Walid bercakap tentang berhati-hati. Ya, kita perlu berhati-hati. Kita boleh mengambil pemberian orang lain untuk manfaat agama, manfaat agama Allah SWT. Bukan manfaat diri kita sendiri. Manfaat pribadi, bukannya. Hati-hati itu ya. Terus. Kemudian katanya, walisaybi nafsika lil unasi badila. Yang keempat, sentiasa memberi kepada orang lain. Bahkan kita bersikap, sentiasa bersikap bersikap memberi kepada orang lain. Bukan kita mengharapkan daripada orang lain. Kita yang mempunyai sikap memberi kepada orang lain. Nah, tentang sikap memberi ini sebenarnya ditunjukkan oleh Al-Quran. Surah Baqarah yang kita baca di awal-awal ayat itu lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun itu dengan makna mudahnya adalah sentiasa rasa mau memberi. Apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, dia sentiasa rasa mau berikan, mau share, mau kongsikan dengan orang lain. Nah, itu maknanya. Jadi itu satu rasa dan perasaan yang bersifat peribadi, yang bersifat syakhsiyah. Faham tak? Nah, berarti perlu dibentuk, perlu dibina sehingga sampai kepada rasa dan perasaan itu. Kenapa? Karena manusia pada dasarnya kedekut saja. Yang namanya manusia pada dasarnya, ya, bakhil, tahukah? Berkira-kira semua hal. Bukan saja berkira-kira dengan dirinya, dengan Allah pun dia berkira-kira, tahu. Ini pada dasarnya manusia. Nah, apabila dia terdidik, terbina, terbentuk dengan rasa dan perasaan yang baik, nah nanti akan bermunculanlah sifat yang kita sebutkan tadi. Senantiasa rasa mau memberi kepada orang lain. Nah, langsung tidak langsung, 4 perkara yang disebutkan ini, kata musannif, ya, boleh menyelamatkan kita. Menyelamatkan apa? Hubungan dan perhubungan dengan Allah SWT di dunia, ketika kita beraktiviti dalam kehidupan dunia. Nah, jadi perhatikan. Dan keempat-empat itu merupakan sunnah Nabi SAW. Nah, di sanalah antara lain kita mengatakan bahawa sunnah menjaga kita. Ya. Sunnah apapun. Sebenarnya menjaga kita. Kalau sunnah itu namanya serban menjaga kita. Ada sesuatu yang mengganggu tekak. Okey. Sunnah menjaga kita, sebutkan tadi ya. Nah, begitulah hal-hal yang lain.
apa saja yang dikategorikan dan diklasifikasikan sebagai sunnah, semuanya menjaga kita. Jadi ikutlah sunnah. Selamatlah kita di dunia dan di akhirat. InsyaAllah. Okay? Nah, jadi sekarang kita tengok sikit apa komen daripada kitab lainnya, yaitu kitab Kifayatul Atqiya. Katanya, 4 perkara untuk selamat dari tipu daya dunia. Jadi, dalam kitab Kifayatul Atqiya, musannifnya menyabitkan matan. Ya. Matan yang kita bacakan tadi itu, ada 4 matan yang kita bacakan tadi itu, terkait dengan sesuatu yang boleh, terkait dengan perkara yang boleh menyelamatkan kita daripada tipu daya dunia, katanya. Okey, apa yang menyelamatkan kita daripada tipu daya dunia itu? Pertama katanya, di antara kelaziman zuhud itu, terkait dengan sifat zuhud ya, adalah 1, memutuskan tamak kepada apa saja yang ada di tangan manusia, yakni orang lain. Jadi, kelaziman apa terkait dengan sifat zuhud? Kita belajar sudah, zuhud itu memutuskan tamak. Ya, memutuskan tamak. Jadi memutuskan tamak itulah dikatakan memutuskan harap kita kepada apa saja yang berada di tangan orang lain, apa saja yang berada di tangan manusia. Yang kedua, dan memberi bantuan kepada mereka. Sebaliknya, ya, sebaliknya, apabila kita putus daripada tamak ataupun harap apa yang ada pada orang lain, nah nanti akan menjadikan kita orang yang lebih senang memberi bantuan kepada orang lain. Jadi maksud mudahnya adalah apabila putus daripada rasa dan perasaan kita tamak dan mengharap kepada orang lain, nah pertukarannya nanti adalah kita yang akan bersedia untuk memberi kepada orang lain. Nah itu. Ini komentar dalam kitab Kifayatul Atqiya. Betul kan? Yang menyebabkan kita jadi susah memberi adalah karena tamak kita. Dan karena kita mengharapkan orang lain. Apa yang menyebabkan kita mudah memberi? Yang menyebabkan kita mudah memberi adalah karena terbebasnya kita daripada tamak dan mengharapkan daripada orang lain. Nah betul itu. Nah baru kita willing to give, baru kita bersedia untuk memberi. Ya kan? Subhanallah. Kemudian katanya yang kedua, dan keduanya itu antara sebab selamat katanya. Keduanya itu ay kedua-duanya. Apa tadi? Memutuskan tamak, memutuskan tamak atau harap kepada orang lain. Dan yang kedua, memberi kepada orang lain. Nah, kedua-duanya itu sebab selamat katanya. Sebab di antara sebab selamat. Di antara sebab kita selamat. Nah, selamat dari apa? Sama saja seperti kita sebutkan tadi. Selamat daripada rosak hubungan dengan Allah SWT, rosak perhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan sebab-sebab selamat lainnya. Dalam Kifayatul Atqiya katanya sebab-sebab selamat lainnya. Selamat daripada bergantung dengan makhluk, selamat daripada macam-macam lagi huraian-huraian seperti mana yang pernah kita sebutkan. Okey. Kemudian katanya, komentar lagi, Nazam yang berbunyi li salamati dunya khisalu arba'. Nah, nazam itu yakni untuk selamat dari tipu daya dunia dan keburukan orang-orangnya. Jadi nazam itu maksudnya untuk kita selamat daripada tipu daya dunia. Menyebut tipu daya dunia, kita tidak langsung belajar sudah. Hakikatnya dunia itu bukan tipu daya. Ya, tipu daya itu iblis. Kita tulis sekali lagi apa? Iblis. Iblis mewujudkan 3 perkara. 1, racun.
Yang kedua, fitnah. Yang ketiga, tipu daya. Ya. Ini diwujudkan oleh iblis. Nah, racun ini kemudian disimpulkan dengan satu nama, iaitu syaitan. Betul kan? Syaitan. Nanti syaitan ini akan syaitan ini ya, ini kan, ini je, sama saja ini. Kan semua habis ya. Okey. Nah, jadi yang namanya syaitan sama saja ya, nanti akan menyerang nafsu atau masuk melalui nafsu, gitu kan? Kemudian nanti menyerang akal kita, menyerang hati kita. Okey? Nah, menyerang nafsu. Okay. Kita pakai di sini dulu. Nah, kemudian nafsu lah yang akan menyerang akal dan hati kita, dan kemudiannya menjadikan apa saja ya di sekitar kita, pada diri kita dan sekitar kita, menjadikan dunia. Boleh faham tak? Menyerang nafsu kita, merosakkan nafsu kita, dan melalui nafsu kita yang rosak ini nanti akan dirosakkan akal. Akan dirosakkan akal, akan dirosakkan hati. Ya. Nah, ketika itu semuanya ini akan cenderung kepada dunia. Begitu saja. Boleh nampak macam tu? Struktur mudah faham. Nah, jadi itulah maksudnya, untuk selamat dari tipu daya dunia. Nah, ketika kita terkena racun tipu daya, fitnah iblis, ya, nanti menyebabkan kita apa? Menyebabkan kita nanti terkena juga tipu daya dunia. Nah, itu ditulis dunia di ujung kan? Menyebabkan kita terkena, terpalit dengan tipu daya dunia. Dan keburukan orang-orangnya. Dan keburukan orang-orangnya, keburukan orang-orang dunia. Nah, itu maksud. Ya. Karena orang-orang dunia memang mewarisi keburukan. Orang yang tidak mewarisi keburukan adalah orang-orang Allah. Dipanggil ahlillah. Dipanggil ahlil akhirah. Itu istilah yang kita sudah sebut kan. Orang yang mewarisi keburukan dunia, nah itu dipanggil ahlud dunia. Nah, itu istilah itu kita sebut sudah banyak kali sudah. Kita ada istilah ahlillah, ahlil akhirah, ahlid dunia. Kan? Nah, semua istilah-istilah ini bagi menggambarkan ya, seperti mana kita sebutkan, benar tidak benarnya kita. Nah, sampai-sampai di satu sisi, satu tahap, ahlil akhirah pun masih lagi ada kekurangannya. Kan? Yang benar adalah ahlillah. Kenapa ahlil akhirah masih ada kekurangannya? Karena ahlil akhirah seringkali memikirkan pahala. Sedangkan ahlillah tidak memikirkan pahala. Mereka memikirkan hubungan yang sempurna dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Jadi mungkin saja ahli dunia ini awam, ya. Ahli akhirah ini satu tahap, ya. Mana ahlillah itu orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dipaham tak? Okey. Kemudian kata lagi dalam kitab Kifayatul Atqiya, komentarnya. Pertama, memaafkan kesalahan orang lain. Yakni engkau memaafkan kesalahan mereka dan menutupinya. Jadi ada dua hal di situ. Pertama, kita memaafkan kesalahan orang, keburukan orang terhadap kita. Yang kedua, kita menutupinya, menutupi aib mereka. Nah, ada dua hal besar di situ yang menjadi sebab mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memaafkan itu adalah satu kemuliaan. Menutupi aib itu, nah itu lagi satu kemuliaan yang besar.
Nah, orang menghina-hina Atul. Bilang Atul ini macam Amway Cina lah. Begitulah, beginilah. Atul tenang saja, alhamdulillah. Atul memaafkan. Ya, memaafkan itu satu kemuliaan. Nah, kemudian menutup aib. Ketika kau memaafkan, kau tidak akan bercakap buruk tentang dia lagi, betul kan? Nah, itu menutup aib. Menutup aib itu satu kemuliaan yang lebih besar. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, ya. Nah, ada hadis tentang menutup aib itu. Jika kita menutup aib saudara kita, Allah menutup aib kita. Kita ini pun kerana Allah menutup aib. Kalau Allah tidak menutup aib, Masya Allah, tidak tahu buruknya macam mana. Faham, Jul? Nah, kau mana tahu Walid punya buruk, kau mana tahu, Bajul? Kau baru berapa hari saja hidup. Aku hidup lama sudah. Aku punya buruk macam mana kau tahu, kan? Nah, kalau Allah tidak menutup aibmu, nah aku pun nampak saja aibmu. Macam-macam kau punya buruk. Tanjung Ru itu kau kontrol semuanya. Tanjung apa? Apa nama situ? Tanjung Aru. Ha, itu kan? Semua kau kontrol. Kau yang jadi apa mafia situ. Rantau jadi mafia di Pitas sana. jual syabu di Bagang. Allah menutup semua aib kita, betul kan? Nah, sehingga tidak nampak keburukan-keburukan kita. Nampak baik semuanya. Kepala baik semua atas kepala, betul kan? Nah, ridak begitu begini. Padahal hantu dulu kita pun, betul kan, Jul? Nah, Allah menutup. Masya Allah, tabarakallah. Faham, Ratul? Okey. Jadi kita ulang ya. Terkait dengan matan, untuk selamat daripada tipu daya dunia dan keburukan orang-orangnya, orang dunia, ya, orang-orangnya, orang dunia, ahli dunia kita sebutkan itu, amalkan 4 perkara. 4 perkara yang disebutkan di matan itu. Pertama, memaafkan kesalahan orang lain. Yakni engkau memaafkan kesalahan mereka dan menutupinya aibnya. Betul. Ketika kita memaafkan, langsung tidak langsung kita menutupi aibnya. Subhanallah. Jadi di situ ada 2 kemuliaan. Kemudian kata musannif, maksudnya engkau memaafkan apa saja apa yang terjadi dari mereka terhadap diri atau nama baik engkau, ya? Seperti disakiti oleh mereka itu yang timbul dari kebodohan. Timbul dari kebodohan, yakni ilmu agama ai jahil. Nah, karena mereka jahil, mereka macam-macam, bah. Menghina mungkin, mencaci mungkin, gitu kan? Nah, orang yang jahil agama ini macam-macam. Kita yang sikit-sikit tahu agama pun macam-macam, apalagi yang jahil, gitu kan, Mizi? Nah, padahal kita tahu sudah agama kita begini, agama kita begitu, larangan begini, larangan begitu, kita pun tahu kan? Tapi kita sangkut juga. Ada saja yang kita sangkut, betul kan? Nah, apalagi yang tidak tahu, nah, mungkin saja mereka akan menyakiti. Kenapa? Karena kebodohan, karena kejahilan. Nah, jadi kita bersikap memaafkan saja. Masya Allah, tabarakallah. Kedua katanya, jangan menyakiti, yakni mengganggu orang lain. Jangan menjadi sebab rosaknya nama baik dan hubungan dengan orang lain. Nah, itu perkara kedua yang disebut oleh musannif kitab Kifatul Atqiya terkait dengan yang pertama tadi, terkait dengan memaafkan itu tadi. Jadi kita jangan jadi apa ya? Kita jangan jadi macam boleh sebutkan tadi, jika kita tidak suka orang mengumpat kita, kita jangan mengumpat orang. Jika kita tidak suka orang memburukkan kita, nah kita jangan memburukkan orang. Nah, kita perlu jaga itu. Nah, jika kita selalu memburukkan orang, nanti orang memburukkan kita, kenapa kita perlu marah? Ya kan? Okey, ketiga katanya, jangan berharap pemberian orang lain. Nah, berdasarkan kepada matan tadi. Jangan berharap pemberian orang lain. Nah, ini terkait dengan kita sebut sudah tadi, mengharapkan pemberian orang lain, mengembangkan tamak dalam diri kita. Ya. Mengembangkan tamak dan bergantung kepada makhluk. Nah, itu keburukan. Tamak dan bergantung kepada makhluk itu satu keburukan yang besar. Ya, tadi kita sebut sudah.
Jadi antara keburukan besar yang terjadi kepada kita sampainya boleh memutuskan hubungan kita dan perhubungan kita dengan Allah adalah bergantung kepada makhluk itu. Ya kan? Sedangkan kita diajar bergantung hanya dengan Allah SWT. Dalilnya wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kita baca sudah tadi. Jadi perkara ketiga untuk kita selamat, hubungan kita selamat dengan Allah SWT di dunia ini, jangan berharap pemberian orang lain untuk kepentingan pribadi kita. Nah, kalau untuk kepentingan agama itu boleh, dibenarkan. Untuk kepentingan pribadi kita itu tidak boleh. Dan yang keempat, memberi, yakni membantu kepada orang lain. Nah, yang keempat, kita lebih kepada apa ya? Lebih kepada bersikap untuk memberi dan membantu orang lain. Nah, itu wali kaitkan dengan surah Baqarah yang kita bacakan ya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita bersikap suka memberi apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk orang lain. Nah, itu satu kebaikan ya, termasuk satu kebaikan yang menyelamatkan bahkan menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sana langsung tidak langsung kita bercakap tentang apa? Kita bercakap berdasarkan kepada matan itu ada 4 kebaikan dan ada 4 keburukan. Betul kan? Langsung tidak langsung. Nah, 4 kebaikannya apa? 4 kebaikannya pertama adalah memaafkan orang lain. Itu kebaikan pertama. Ya. Jadi kebaikan memaafkan orang lain, kebaikannya memaafkan orang lain. Jadi keburukannya apa? Keburukannya adalah kita memutuskan diri daripada membuka aib orang lain, kan? Nah, itu. Ketika kita bersikap memaafkan orang lain, nah kita memutuskan diri daripada membuka aib orang lain. Jelas ya? Nah, mau senarai-senarai ini kasih Atul. Atul ni kalau tidak senarai-senarai nanti dia lupa. Nah, Atul ni dia cukup susah mau ingat. Entah apa yang dia ingat, kita pun tidak tahu. Macam-macam ingat mungkin Atul kan? Daripada matan ini terkait dengan sifat zuhud ya. Kita katakan tadi ada 4 yang baik, ada 4 yang baik, ada 4 yang buruk. Jadi kita belajar untuk mengelakkan yang buruk, mengambil yang baik. Pertama, memaafkan. Kan? Nah, jadi buruknya apa? Membuka aib, menyebarkan aib itu kan? Membuka. Nah, ini yang kita selamat daripada hal buruk ini. Yang kedua, berbuat baik ya. Baik kepada orang. Kadang-kadang ayatnya kita mau tulis itu susah. Berbaik. Berbaik. Segala hal. Jangan berburuk. Begitu. Yang ketiga, tidak mengharapkan pemberian orang lain. Panjang mau tulis itu. Tidak mengharap orang lain. Nah, ini berarti memutuskan tamak. Tamak. Nah, tidak mengharap itu memutuskan. Yang keempat, sentiasa memberi kepada orang lain. Memberi. Sentiasa memberi. Jadi buruknya apa? Kedekut, bakhil. Jadi langsung tidak langsung. Jadi kalau kita faham dasar ini, faham metod ini, nah ini menyelamatkan kita. Ya. Dan termasuk menyelamatkan kita apabila kita membuang ini daripada diri kita. Begitu.
Okey? Nah, buang bah. Sifat suka membuka aib orang. Macam mana? Mengumpat, ghibah. Nah, buang bah itu daripada kita. Jika ada itu, kita buang. Nah, ini akan menyelamatkan kita. Akan menjadikan kita orang yang memaafkan. Kan? Kalau kita orang yang suka tidak suka berbuat baik dengan orang, berburuk sangka saja misalnya, nah kita berbuat baik. Faham ke? Nah, itu contoh. Okey. Kemudian lanjut. Komentarnya lagi ni. Jika terkumpul padamu 4 perkara ini, nescaya engkau dicintai dan disukai oleh orang lain dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata musannif kitab Kifatul Atqiya ini, jika terkumpul padamu 4 perkara. 4 perkara yang baik kita sebutkan di sana itu. Ya, terkumpul kepada kita 4 perkara yang baik kita sebutkan itu tadi, dan terkeluar daripada kita yang buruk pun kita tulis di sana tadi. Nescaya engkau dicintai atau disukai oleh orang lain dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita kaitkan dengan hubungan. Ya, kita dalam banyak keadaan perlu melakukan perkara yang disukai oleh Allah. Jangan lakukan perkara yang dibenci oleh Allah. Ya, kalau selalu saja kita lakukan yang dibenci oleh Allah, akhirnya Allah tidak memandang kita. Nah, itu kita perlu takut. Okey. Kerana orang yang memaafkan dari kesalahan orang lain, sabar atas disakiti mereka, tidak mengganggu mereka, tidak mengharap pemberian mereka, dan pula memberikan apa yang ada di tangannya untuk mereka, pastilah dicintai mereka, ai manusia. Disyukuri mereka, tidak dibenci, tidak mereka sampaikan padanya sesuatu yang dibenci, maka pasti dialah orang yang selamat dari kejahatan dan kemarahan mereka, yakni manusia. Nah, ini tentang kita akan selamat dari sisi manusia. Dan siapa yang tidak dapat seperti itu, nah sebaliknya, maka pastilah dia berselisih dengan mereka dan bermusuhan dengan mereka, lalu pastilah dibenci oleh mereka. Nah, ini dalam pandangan dari sisi manusia dengan manusia. Masya Allah, tabarakallah. 2 bait syair di atas diambil dari perkataan Hatim Al-A'sam. Hatim Al-A'sam kepada Imam Ahmad radhiyallahu anhuma. Manakala Imam Ahmad berkata kepadanya, apa sebab selamat daripada dunia? Ini terkait perkataan apa ya tadi? Matan itu. Rupanya matan itu antara perkataan Hatim bin Asam kepada Imam Ahmad. Di percakapan antara Hatim dengan Imam Ahmad radhiyallahu taala anhuma. Ya, kemudian perkataan ini dirakamkan oleh musannif Hidayatul Azkiyah sebagai sebahagian daripada pelajaran untuk dikaji, diteliti. Nah, jadi manakala Imam Ahmad berkata kepadanya, Imam Ahmad pun bertanya kepada Hatim bin Asam, apa sebab-sebab selamat daripada dunia? Maka Hatim menjawab, engkau tidak akan selamat darinya sehingga terkumpul padamu 4 perkara. Pertama, bahwa engkau memaafkan orang-orang atas kejahilan, yakni kejahatan mereka kepadamu. Kedua, engkau tahan, yakni cegah akan kejahilan, yakni kejahatan engkau dari mereka. Ketiga, engkau beri mereka pemberianmu. Engkau beri mereka, berarti kita menginfakkan ya, apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan engkau tidak mengharap pemberian mereka. Jika engkau seperti ini, maka engkau akan selamat dari dunia ini. Begitulah katanya Hatim Al-Asam kepada Imam Ahmad bin Hanbal. maka kita meminta kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita berakhlak dengan 4 perkara ini dan dengan sifat-sifat yang terpuji lainnya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kesimpulannya, 4 sifat ini adalah kemuncak kepada zuhud. Nah, begitu. Ya. 4 sifat yang kita sebutkan langsung tidak langsung itu merupakan kemuncak daripada sifat zuhud. Nah, ini sekaligus menafikan zuhud itu dengan makna pakai pakaian koyak-koyak. Ya. Zuhud itu dengan makna pakai pakaian yang
apa? Yang buruk-buruk, yang rosak-rosak. Bukan. Itu bukan makna zuhud. Ya, zuhud bukan pakai pakaian koyak. Zuhud ialah kau memadai, kau mencukupi, gitu kan? Seperti mana yang telah kita sebutkan pemaknaannya. Okey, kemudian kata musannif, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Fa'alallahu bi'ulumihi wa bikitabihi fid darain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa ba'du qala. Wa ba'du qala, irsyad ahlul bait dan sahabat Nabi. Topik irsyad ahlul bait dan sahabat Nabi. Nah, sebelum kita masuk kepada topik irsyad ahlul bait dan sahabat Nabi pada muka surat 11, kita tengok balik muka surat 10 itu. Secara ringkas prinsip agama. Prinsip agama ada 4 hal. Itu perhatikan. Yang pertama, sidqul qasdi. Niat yang benar. Artinya akan melakukan ibadah dengan niat ikhlas hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita belajar sudah lebih advance daripada teks ini bahawa niat itu kerjanya hati. Adapun kerja hati itu tidak terhenti pada niat saja. Ada lagi. Apa? Adapun kerja hati itu tidak hanya terhenti pada niat. Ada lagi istilah lain apa? Tasdik. Lagi rasa. Jelas ya? Nah, jadi maksud musannif mau menyatakan kepada kita sidqul qasdi, tasdik niat yang benar. Tasdik niat rasa yang benar. Nah, itu perkataannya. Tidak terhenti sekadar mau nak kitab ni? Mau? No. Ada lagi kan? Ada 5 buah lagi nak? Ada? Ada, okey. Okey. Okey, jadi jelas ya. Nah, jadi dimasukkan 2 lagi perkataan tasdik dan rasa. Nah, ini untuk menggambarkan apa ya? Ini untuk menggambarkan prinsip agama itu secara lebih luas. Ya, Walid tidak mahu kamu orang nanti faham prinsip agama kalau orang fiqh faham secara fiqh saja. Orang usuluddin faham secara usuluddin saja. Ya. Nah, orang-orang tasawuf faham secara tasawuf saja. Nah, jangan. Kesilapan ini telah berlaku di tengah-tengah umat. Masing-masing berbeza saja. Nah, jadi hakikatnya satu. Ya, sama ada istilahnya tasdik, istilahnya niat, istilahnya rasa. Nah, satu saja. Kan? Satu tempat saja. Tempatnya adalah hati. Yang mungkin musannif ataupun para ulama kemudiannya menggunakan satu istilah daripada 3 istilah itu. Nah, lazimnya mereka menggunakan istilah niat. Nah, sebagai contoh, musannif kita menggunakan istilah niat pada menggambarkan kerja hati. Betul? Nah, jadi itulah disebut sidqul qasdi. Jadi niat ataupun tasdik ataupun rasa yang benar. Nah, begitu pemaknaannya. Artinya akan melakukan ibadah ay ubudiyah. Nah, termasuk perkataan ibadah. Ibadah itu skupnya dalam fahaman orang sekarang, ibadah itu sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, korban, bubur, Asyura. Itu pemahaman orang sekarang. Nah, jadi kita luaskan skupnya itu dengan ubudiyah. Ya, nah itu lebih luas. Artinya akan melakukan ibadah ay ubudiyah dengan ikhlas hanya kerana Allah SWT. Nah, ini terkait dengan prinsip
as-sidqu wal ikhlas. Nah, dhabit prinsip itu. Muraji'nya di mana? Rujuknya di mana? As-sidqu wal ikhlas. Lina. Di mana muraji'nya? Ha? Nah, Bustanul Arifin, muka surat berapa? Tulis kau punya dhabit itu. Bustanul Arifin, cetakan tahun berapa, muka surat berapa, penerbitnya siapa, kau tulis di situ. Nah, itu caranya. Belajar dari sekarang. Nah, bukan sekarang kau tulis. Sekarang kau tulis rujuk Bustanul Arifin. Nah, tajuknya, topiknya, rujukan itu sidq wal ikhlas. Begitu saja, Pak. Nanti baru kau tulis. Nah, nanti kalau orang tanya, di mana kau dapat fakta ini? Nah, rujuk Bustanul Arifin, jilid sekian-sekian, muka surat sekian-sekian, cetakan sekian-sekian. Nah, orang buka, orang cari betul. Faham tak? Betul. Faham ya? Nah, baru ustazah betul, Pak. Jika tidak, ustazah cap ayam. Ha? Nah, aku tidak mau kamu orang jadi ustazah cap ayam, jadi ustaz cap ayam. Faham, Izi? Nah. Dia ucap ayam ataupun ustazah itu pun tidak mau juga. Faham, Mimi? Nah. Okey. Terus. Yang kedua, wafa'ul ahdi. Wafa'ul ahdi ini prinsip yang kedua. Prinsip agama, ya, prinsip dalam menegakkan agama. Wafa'ul ahdi dengan maksud menunaikan janji. Artinya akan melakukan semua kewajipan dari Allah. Menunaikan, melaksanakan. Ya. Menunaikan janji antaranya, artinya akan melakukan, melaksanakan. Itu perkataan penting itu. Melakukan, melaksanakan semua kewajipan dari Allah. Nah, semua kewajipan, taklif syarak. Dhabitkan itu. Supaya kita lazim dengan perkataan-perkataan ilmiah. Kewajiban dari Allah, taklif syarak. Nah, ini terkait dengan menunaikan janji, menunaikan taklif syarak itu, menunaikan janji itu kewajiban, ya. Menunaikan janji artinya akan melakukan semua kewajipan dari Allah, taklif syarak itu sudah, ya. Nah, sekarang tentang menunaikan janji. Apa itu janji? Apa janji yang kita perlu tunaikan? Nah, pertama kita lihat, ya, bukan apa janji. Di mana janji? Ya, itu. Ya, di mana janji yang kemudian menuntut kita menunaikan taklif syarak. Pahami soalannya? Ini tentang prinsip agama, ya. Jadi kita di sana ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, langsung tidak langsung ada perjanjian kita dengan Allah. Nah, jadi persoalannya di mana perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menuntut kita menunaikan, melakukan taklif syarak itu. Fahamkah soalannya? Paham, Mina? Kau paham, Mimi? Nah, kalau kau paham, kau jawab di mana? Lain kalau kau cakap kau tidak paham. Nah, kau jawab paham sudah. Nah, di mana? Di mana janjimu yang telah kau janjikan? Berjanji setia. Di syahadah. Okey, pandai Mimi, bagus. Berjanjinya di mana? Di syahadah. Nah, sekira-kiranya kau berjanji bagaimana, Mimi? Nah, di situ menuntut kau satu persatu itu. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, paham tak? Nah, itu belum sampai kepada bahagian-bahagian nafi zat, nafi isbat. Walid belum masuk dalam hal itu. Nah, Walid mau kau paham dulu saja. Kau punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala di atas kalam suci itu.
di atas kalam tauhid itu. Nah, jadi kau cerita sikit Bang Mimi, kau faham macam mana asyhadu. Nah, boleh cerita semua sudah, ha? Tidak ada yang boleh tidak cerita, aku terangkan semuanya sudah. Nah, Mimi, boleh tolong tulis. Nah, kau tinggal cerita saja. Asyhadu alla ilaha illallah. Okey. Nah, Mimi. Yang mana tadi boleh tulis ada dakwat? Okey. Nah, ini menuntut pemahaman ya. Jangan ada di antara kita yang tidak paham. Nah, soal orang lain tidak paham itu bukan urusan kita. Kita nanti perlu menyampaikan kepada mereka saja. Nah, kita yang perlu paham. Kita yang belajar. Nah, kau mau cerita macam mana Mimi? Ini prinsipnya agama, ingat ya. Nah, kau bersaksi. Betul kan? Aku bersaksi, asyhadu, yang menggambarkan dirimu di situ adalah alifnya, betul? Perkataan dasarnya adalah syahada. Syahada, 3 huruf itu saja, shin, ha, dal. Nah, masuk aku di situ alifnya. Aku bersaksi, betul? Nah, kau yang bersaksi. Bersaksi itu apa, Mimi? Tidak dengar, bah. Kau ini pun satu juga. Berjawab soalan saja, volume kau dan langsung jadi halus. Kuatlah sikit. Jadi bersaksi itu adalah musyahadah dan mukasyafah. Nah, kalau orang tidak paham, kau mau cerita macam mana? Katakan Walid tidak paham apa itu musyahadah mukasyafah. Nah, jadi bersaksi itu adalah nampak dengan akal kita, nampak dengan hati kita. Itu kan? Terus. Pandai Bang Mimi, kau ingat apa? Mainkah dengan anakku? Itulah masalahnya. Kau tengok nota, kau bukan faham. Kau tengok nota, faham tak? Kau daripada nota itu, kau bukan... Kefahaman, dia bukan di nota kau. Kefahaman di sini. Jadi kau teragak-agak mau menyebutnya. Kan? Nah, sebutannya betul sudah. Allah ilaha itu gambarannya agama. Ya kan? Nah, ketika aku bersaksi, nah, kau bersaksi apa? Bersaksi dengan agama. Misalnya, terkait agama misalnya. Jadi itu penjelasan-penjelasan yang perlu. Paham Mimi? Nah, bukan sekarang. Kalau begini keadaannya, nanti masa kita habis begitu saja. Ya, jadi kamu orang mulai pada malam ini, nah, kena start perhati balik apa yang telah kita belajar. Untuk kita kaitkan dengan prinsip-prinsip beragama ini. Jadi biar jelas, asyhadu apa, alla ilaha apa, illallah itu apa. Wa asyhadu itu apa, anna Muhammadan itu apa, Rasulullah itu apa. Nah, boleh dijelaskan di sana. Jangan sekadar kau mampu cakap saja, memberi pemaknaan saja, tapi kau tidak memahaminya. Ya? Nah, itu jelas. Okey. Jadi yang ketiga, tarkul muharramat. Nah, antara prinsip agama itu, beragama itu, ialah meninggalkan semua yang diharamkan oleh syariat Islam. Meninggalkan semua yang diharamkan oleh syariat Islam. Dan yang keempatnya sihatul aqdi, artinya
berpegang teguh pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sihhatul aqdi. Tidak disebut Ahlussunnah wal Jamaah di situ, tetapi disebut sihah. Ya, artinya yang sahih. Ya. Akidah yang sahih, pegangan yang sahih adalah pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan di luar sana ada berbagai-bagai pegangan. Ada macam-macam pegangan. Ini terbaru keluar sudah satu filem oleh Mentega Terbang. Itu filem itu ditayangkan di Malaysia, mendapat bantahan. Nah, oleh pun tidak tahu ujung pangkal, tapi oleh tengok sedutannya, Masya Allah, Tabarakallah. Seolah-olah mengajar orang jadi murtad. Tahukah? Bermudah-mudah dengan hal-hal agama. Nah, ini merupakan sebahagian daripada akidah liberal. Akidah yang dipromosikan kalau secara klasiknya adalah Jabariyah, ya, gabungan Jabariyah dengan Qadariyah, kemudian Mu'tazilah Sughra. Ini adalah akidah liberal. Ini sangat berbahaya ini. Boleh bermain-main dengan anjing begitu saja, boleh boleh sembahyang gereja. Kau merasa sembahyang di gereja, boleh sembahyang cara Kristen. Pluralism, ya, agama semuanya mengajak kepada kebaikan. Jadi kau mau sembahyang cara Kristen kah, kau mau sembahyang cara Hindu kah, cara apakah, boleh saja semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu contoh, ya. Jadi di luar kita ada berbagai-bagai bentuk pegangan. Nah, jadi kau mau berpegang dengan Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana sekiranya kau tidak mengetahui apa itu Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu dasarnya. Paham enggak? Jelas mesti? No. Jadi menuntut kita untuk memahami, mengetahui jelas, terang apa itu Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, disitulah yang kenapa dan mengapa kita perlu belajar Ahlussunnah wal Jamaah. Jelas ya? Nah, kita kalau dari berdasarkan kepada teks lain, kita sudah belajar prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Betul. Nah, kita sudah mendengar langsung tidak langsung prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, Walid mau menyatakan prinsip-prinsip itu penting nantinya supaya kita dapat membezakan dengan prinsip-prinsip lain. Nanti datang prinsip Syiah, nanti datang prinsip apa lagi, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, apa. Nah, kita boleh membezakan. Fahamkah? Sebab itu, nah, nanti ada tugasan yang kamu orang perlu buat, ya, terkait. Nah, ini untuk memastikan kamu orang ingat. Ya, paham tak? Sebelum tugasan selanjutnya, siapkan tugasan yang Walid kasih itu dulu. Kamu orang pun tergantung saja, tugasan pun macam main-main saja. Nah, jadi nanti macam mana? Okey? Nah, jadi sihhatul aqdi artinya berpegang teguh pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, sekurang-kurangnya kita memahami bahawa akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah akidahnya Rasulullah, akidahnya sahabat-sahabat, akidahnya tabi'in, tabi'in. Sekurang-kurangnya. Tapi prinsip-prinsipnya kita perlu pelajari. Ya, kita tidak boleh hanya pandai menyebut tetapi tidak tahu apa prinsipnya. Itu tidak boleh. Jadi perlu kita mengikuti pengajian tentang prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Okey, lalu kita lanjutkan. Kata musannif, diberikan topik, ya, dalam syarah Syekh Saleh Darat ini, katanya topik irsyad Ahlul Bait dan sahabat Nabi. Berkata Syekh Ibrahim Laqani rahimahullah ta'ala, fa'arsyadal khalqa li dinil haqqi thumma bisayfihi wa hadiyihi lil haqq Muhammadul Aqib li ruslin rabbih wa alihi wa sahbihi wa hizbih. Maka dia memberi makhluk petunjuk kepada agama yang hak dan melindungi mereka dengan pedang serta menerangkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka dia, ai Nabi SAW, memberi makhluk, nah sekalian makhluk, meliputi jin, manusia dan sekaliannya,
Ya, hanya saja yang membezakan makhluk itu dari sudut mendapat kebaikan daripada Nabi itu sendiri. Nah, yang terutama mendapat kebaikan petunjuk daripada Nabi adalah jin dan manusia. Ya, yang terutama mendapat petunjuk daripada kebangkitan Nabi dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang bernama jin dan manusia. Sedangkan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain mendapat rahmat. Nah, itu disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mendapat rahmat daripada Nabi dan Rasul itu. Maka dia, ai Nabi, ai Rasul, memberi makhluk petunjuk. Nah, dengan makna yang kita sebutkan tadi. Kepada agama yang hak, kepada agama ai sistem hidup. Nah, kita pakai pemaknaan yang dasar itu. Petunjuk kepada agama ai sistem hidup yang hak. Sistem hidup kepada agama ai sistem hidup yang hak, yang benar. dan yakni melindungi mereka. Dan yakni melindungi mereka dengan pedang. Melindungi mereka dengan pedang, nanti ada huraiannya. Serta menerangkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Serta menerangkan, menjelaskan agama yang hak itu. Serta menerangkan, ai menjelaskan agama yang hak itu, dengan Al-Quran dan Sunnah. Yakni katanya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mizi. Siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? No, kau ini itu pun kau was-was mau jawabkah? Nah, kau jawab. Pertama dia apa, kedua dia apa, ketiga dia apa, keempat dia apa. Kalau 10 sekalipun kau jawab apa? Hmm. 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 Nah, sekurang-kurangnya itu paling dasar ya. Itu yang paling dasar kita ajar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adalah nabiku. Nah, itu tahqiqnya. Dia adalah nabiku. Dia adalah rasul yang membawa petunjuk kepadaku. Dia adalah wasilah bagiku dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah agama bagiku dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tahqiq. Nanti kau ajar anak kau itu bah. Lina, faham kan? Nah, anak kau yang ke-25 sekalipun, nah itu perkataan yang kau perlu tanam kepada dia, tahu tak? Nah, jangan sampai anak kita terpinga-pinga saja tidak tahu. Ha? Okey. Yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam dialah nabi, dialah rasul, dialah wasilah, dialah agama yang sampai kepada kita. Yang mengakhiri semua utusan Tuhannya, ai sebagai nabi terakhir. Mengakhiri ai sebagai nabi terakhir, sebagai utusan terakhir. Berserta seluruh keluarganya. Ahlul Bait itu. Nanti kita bincang tentang Ahlul Bait. Para sahabatnya, ai orang-orang yang dimuliakan bersertanya. Para sahabatnya, ai orang-orang yang dimuliakan bersertanya. Dan juga kelompoknya. Dan juga kelompoknya, ai mereka yang mengikutinya hingga hari kiamat. Nah, yang dimaksudkan dengan kelompoknya, ai mereka yang mengikutinya hingga hari kiamat. Nah, itu disebut sebagai kelompoknya.
Nah, kemudian kata musannif, Nabi Muhammad SAW memberi petunjuk dan menuntun semua manusia untuk mengikuti agama yang benar, yakni agama Islam. Nabi tidak hanya berdakwah pada manusia, tapi juga pada golongan jin. Nah, itu pencerahan tadi ya, kita sebut sudah. Nabi menyampaikan ajaran dengan berbagai cara, mulai dari memberi contoh perbuatan sampai mengangkat senjata pedang, yakni yang terakhir. Ya, ini supaya kita nanti jangan salah paham. Islam tertegak bukan dengan pedang. Islam tertegak dengan diplomasi, dengan dakwah yang penuh sopan santun. Hanya kerana apabila diancam, nah baru ketika itu berlaku perang. Ya, okey. Dalam berdakwah, Nabi menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan nasihat-nasihat agar manusia menyembah zat yang hak, yakni Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah nabi dan rasul terakhir, penutup para nabi, maka tidak mungkin ada nabi lagi setelahnya. Rahmat dan doa keselamatan juga senantiasa tercurah kepada keluarga, sahabat dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kata musannif, penjelasan tentang irsyad. Kenapa tiba-tiba datang perkataan irsyad? Irsyad ini maknanya cerdik, irsyad ini maknanya bijaksana. Sehingga dikatakan bahawa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti agamanya itu adalah umat yang cerdik, adalah umat yang bijaksana. Nah, nanti kita bincang tentang itu. Kemudian kata musannif, wallahu a'lam. Ada soalan kah? Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.